1871 sampai 1858, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Dan sedangkan menurut Charles, tahun 1792 sampai 1871, meningkatnya produktivitas dan penurunnya biaya produksi dalam proses kerja menerapkan konsep ilmiah. Yang kedua adalah manajemen ilmiah. Menurut Hendricks Winslow Taylor, tahun 1856 sampai 1915, memuat 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu setiap pekerjaan. Yang kedua adalah memilih karyawan secara ilmiah. Yang ketiga adalah mengawasi karyawan. Yang terakhir adalah kerjasama antara manajemen dan pekerja. Sedangkan menurut Franks, tahun 1868 sampai 1924 adalah pelopor pengembangan studi gerak dan waktu. Sedangkan menurut Lillian, tahun 1878 sampai 1972 adalah aspek-aspek manusia dalam kerja dan seleksi penempatan personalia. Selanjutnya adalah teori aliran manajemen modern. Mempunyai langkah-langkah pendekatan manajemen modern. Yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua penyusunan suatu model matematis, yang ketiga adalah penyelesaian atas model, yang keempat pengujian model, yang kelima adalah penempatan pengawasan, yang terakhir adalah pelaksanaan hasil. Yang keempat atau yang terakhir adalah teori aliran manajemen manusia. Menurut Hugo Westerbeck, tahun 1963 sampai 1916, penempatan peralatan psikologi untuk pencapaian pencapaian produktivitas. Dan menurut Viton Mayo, tahun 1880 sampai 1949, dalam percobaan di Houston tahun 1927 sampai 1932 adalah menghasilkan: 1. Manajer mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan. Faktornya adalah sosial yang memotivasinya. Yang kedua adalah memperhatikan khusus pada karyawan. Yang ketiga adalah sekelompok kerja informal. Yang pertama itu ada planning. Planning sendiri itu mempunyai arti sebuah patokan untuk mempermudah manajer dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat strategi dalam mengembangkan aktivitas kerja organisasi. Selanjutnya, apa sih alasan dalam sebuah planning itu? Alasannya yaitu untuk mencapai positif benefit dalam bentuk meningkatkan keberhasilan dan pencapaian suatu organisasi. Nah, di planning sendiri itu mempunyai bentuk-bentuk, ada 3. Yang pertama ada rencana strategi, yang kedua ada rencana global, dan yang ketiga ada rencana operasional. Nah, selanjutnya ada manfaat dari planning sendiri itu. Manfaat planning yaitu 1. Untuk meningkatkan fokus, 2. Meningkatkan koordinasi, 3. Meningkatkan pengendalian, 4. Membantu penetapan tanggung jawab yang lebih tepat. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan planning. Fungsi dan tujuan planning itu perencanaan sebagai pengawasan dan penghasilan upaya untuk meraih sesuatu. Nah, selanjutnya ada perencanaan sebagai meminimalisasi ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu perencanaan sebagai standar dalam pengawasan kualitas. Yang terakhir ada langkah-langkah planning. Langkah-langkah planning itu ada 6. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menetapkan tempat. Yang ketiga, menyediakan alternatif. Yang keempat, membuat rencana. Dan yang kelima, membangun kerjasama. Dan yang terakhir ada untuk menilai rencana. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen yang kedua, yaitu organizing. Organizing sendiri merupakan suatu proses yang mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan. Adapun struktur dalam organisasi yang terbagi menjadi 2, yaitu perusahaan NGO dan perusahaan government. Yang pertama itu perusahaan government. Perusahaan government sendiri atau disebut juga perusahaan pemerintah merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, yang kedua, perusahaan NGO atau perusahaan swasta merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh perseorangan. Tujuan utamanya untuk meraih keuntungan. Nah, selain ada bentuk-bentuk organisasi, ada pun struktur dalam organisasi, yaitu yang pertama ada struktur yang berbentuk bagan piramida. Bagan organisasi bentuk piramida adalah suatu organisasi di mana bentuk bagan organisasi tersebut menyerupai piramida.
Nah, di mana bagian piramida ini terbagi menjadi 4, yaitu bagian yang paling atas atau paling tinggi yaitu top manager, yang kedua middle manager, yang ketiga low manager, dan yang terakhir operasional. Nah, selanjutnya ada bentuk bagian vertikal. Bentuk vertikal agak menyerupai bentuk piramid, yaitu dalam pelimpahan kekuasaan di atas ke bawah, hanya bagian vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Nah, bisa dilihat juga dari gambar mind map ini ada bentuk gambar bagian vertikal, di mana yang paling utama yang pertama yaitu bagian yang berisikan general manager, kemudian ke bawah lagi yang berisikan kepala audit internal, dan di bawahnya lagi ada auditor. General manager sendiri terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu terbagi menjadi 6, yang bidang pertama bidang perencanaan, bidang yang kedua bidang distribusi, yang ketiga bidang keuangan, yang keempat bidang SDM, yang kelima bidang komunikasi, yang keenam atau terakhir bidang media. Nah, di bawahnya lagi ada APD atau pengatur dalam distribusi, kemudian ada AP, kemudian di bawah AP ada unit pelayanan prima dan unit pelayanan jaringan. Dan yang ketiga yaitu bentuk bagian horizontal. Bagian ini digambarkan secara mendatar. Bagian organisasi bentuk horizontal atau mendatar adalah bentuk organisasi yang saluran wewenangnya dari pucuk atau ujung pimpinan tertinggi sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari kiri ke kanan. Nah, adapun gambar bagaimana bentuk bagian horizontal. Nah, dari yang pertama yaitu kepala, dan kemudian berlanjut ke kanan, dari kiri ke arah kanan, dan berlanjut dengan bagian-bagian dari bidang-bidang per divisi dalam perusahaan. Nah, dan yang terakhir yaitu bentuk bagian lingkaran. Bagian organisasi bentuk lingkaran adalah suatu bentuk bagian organisasi di mana suatu organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari luar bidang lingkaran ke arah titik tengah pusat lingkaran, di mana di titik tengah adalah pejabat atau pimpinan tertinggi. Nah, bisa dilihat dalam mapping bagaimana bentuk bagian lingkaran tersebut. Dari yang paling tengah di pusatnya merupakan kepala perusahaan, dan kemudian menyebar keluar bidang lingkaran tersebut yang merupakan bagian-bagian dari divisi dalam perusahaan. Nah, yang ketiga ada fungsi manajemen yaitu activating. Nah, activating sendiri merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota kelompok atau perusahaan sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Adapun tujuan dari activating yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama initiator action atau disebut juga atau memprakarsai aksi, yang dimaksudkan pemimpin mulai menuntun para bawahannya untuk melakukan setiap instruksi. Yang kedua yaitu means of motivation atau disebut juga sebagai alat motivasi. Tujuan dari activating bukan hanya tentang suruh menyuruh, bukan juga untuk menuntun, tapi juga memotivasi para bawahan yang bekerja. Yang ketiga itu integrates efforts atau disebut juga mengintegrasikan upaya, yang dimaksudkan yaitu membuat setiap departemen bisa saling bekerja sama dan berjalan beriringan. Selanjutnya tujuan yang keempat yaitu provide stability atau disebut juga menjadikan stabilitas. Nah, untuk mencegah adanya konflik dalam organisasi. Yang kelima, penggunaan sumber daya dengan efisien untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, coping perubahan, yang dimaksudkan yaitu untuk mempertahankan para konsumen karyawan dan agar tidak kehilangan mutunya. Nah, dalam activating sendiri juga memiliki beberapa tantangan. Dalam fungsi manajemen activating ini terdapat 4 tantangan. Yang pertama yaitu tingkah laku manusia, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga hubungan manusia, dan yang terakhir yaitu komunikasi. Selain ada tantangan tersebut, adapun karakteristik dari fungsi activating, yaitu yang pertama pervasive function, yang kedua continuous activity, yang ketiga human factor, dan yang terakhir creative activity. Nah, dalam activating sendiri memiliki prinsip yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip mengarah pada tujuan. Maksud dari prinsip ini yaitu makin efektifnya proses pengarahan akan semakin besar pula sumbangan anggota terhadap usaha dalam mencapai tujuan. Nah, yang kedua prinsip keharmonisan dengan tujuan. Maksud dari prinsip ini, sebagian besar orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana bisa saja mereka memiliki tujuan yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, yang ketiga, prinsip persatuan komando, yang dimaksudkan yaitu upaya menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan sehingga mereka pun akan merasa tanggung jawabnya semakin besar dan harus memacu dirinya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Fungsi manajemen netral dan controlling menurut Hilfayel yaitu pengendalian suatu usaha
terdiri dari melihat sesuatu yang sedang dilakukan, yang sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam controlling. Yang pertama yaitu merumuskan hal yang diinginkan, yang kedua menetapkan tujuan, dan yang terakhir menetapkan jaringan dan informasi umpan balik. Nah, selanjutnya dalam kontrol itu juga memiliki tahap-tahap, itu ada 4. Yang pertama ada penetapan standar, dan yang kedua ada 3 bentuk standar yang umum, ada standar fisik, standar moneter, dan standar waktu. Dan yang ketiga ada penentuan pelaksanaan pengukuran kegiatan, dan yang terakhir itu ada kegiatan secara tepat. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe controlling, itu ada 3. Yang satu pengawasan pengendalian atau pendahuluan, yang mana dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan. Nah, yang kedua yaitu ada pengawasan karang, yaitu pengawasan yang dilakukan secara bersamaan dengan pengawasan kegiatan. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan umpan balik, yaitu untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan sendiri itu mempunyai arti bahwa pemilihan alternatif tertentu terdiri dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya ada macam-macam dari keputusan. Nah, macam-macam keputusan itu ada 3. Yang pertama, keputusan terprogram. Yang kedua, keputusan setengah terprogram. Yang ketiga ada keputusan tidak terprogram. Nah, dari 3 tersebut tuh mempunyai arti masing-masing. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram itu yaitu suatu keputusan yang terulang-ulang. Nah, yang kedua ada keputusan setengah terprogram. Nah, keputusan ini itu sebagian dapat diprogram. Nah, yang terakhir ada keputusan tidak terprogram, yang mana keputusan ini itu tidak dapat terjadi secara terulang-ulang. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Nah, gaya ini itu ada 3 gaya. Yang pertama ada penghindar masalah, yang mana seseorang itu mengabaikan informasi yang menunjukkan ke sebuah masalah. Nah, yang kedua itu ada penyelesaian masalah, yang mana seseorang itu mencoba untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir itu ada pencarian masalah, yang mana seseorang itu aktif mencari masalah guna untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah materi kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan sendiri adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan kepemimpinan sendiri yaitu menjadi sarana untuk mencapai tujuan dan memotivasi orang lain. Kepemimpinan mempunyai fungsi tersendiri, yaitu yang pertama adalah fungsi instruktif, yang kedua adalah fungsi konsultatif, yang ketiga adalah fungsi partisipasi, yang keempat adalah fungsi delegasi, yang kelima adalah fungsi pengendalian. Selanjutnya adalah materi MBO atau manajemen by objektif. MBO sendiri adalah suatu model pengelola organisasi yang mengharuskan karyawan dan manajemen berkolaborasi untuk membuat, menetapkan, dan menyetujui tujuan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan MBO. Yang pertama adalah untuk menjembatani keinginan manajemen lini puncak dan staf atau para pekerja. Yang kedua adalah mensinergikan dan mengintegrasikan keinginan manajemen lini puncak dan staf atau para pekerja. Yang terakhir adalah proses yang dilandasi komitmen pihak manajemen ataupun para pekerja untuk menentukan tujuan secara bersama-sama. Prinsip MBO yang pertama adalah spesifik, yang kedua adalah measurable, yang ketiga adalah achievable, yang keempat adalah realistic, yang kelima adalah temperate. MBO mempunyai gaya kepemimpinan berbagai macam. Yang pertama ada birokrasi. Birokrasi dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Yang kedua adalah delegatif. Para bawahan mendapat kebebasan dari pemimpin. Yang ketiga adalah otokrasi.
Otokrasi adalah pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan nyaris tidak ada celah bagi bawahan memberikan masukannya. Yang terakhir adalah partisipasi. Partisipasi yaitu memberikan kesempatan para bawahan untuk ikut partisipasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan rencana dalam MBO. Penyusunan rencana dalam MBO ini bisa disingkat dengan 5W1H. Apa sih 5W1H itu? Yang pertama adalah what, apa yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah where, penempatan lokasi kegiatan. Yang ketiga adalah when, kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Yang keempat adalah who, atau siapa. Yang keenam adalah why, atau mengapa. Yang keenam adalah how, bagaimana kegiatan tersebut akan dikerjakan. Materi yang selanjutnya itu tentang motivasi dan komunikasi. Nah, dalam manajemen sangat penting adanya motivasi dan komunikasi. Lalu bagaimana pengertian dari motivasi? Motivasi sendiri merupakan kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh suatu individu. Kata motif sendiri merupakan ikhwal dari mengapanya perilaku. Motif timbul dan mempertahankan aktivitas serta menentukan arah umum perilaku seseorang. Nah, dari pengertian tersebut, ada pun faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya atau memunculkan rasa motivasi yaitu yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua kebutuhan individual, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir adalah pengalaman masa lampau. Nah, dari faktor-faktor tersebut, ada pun tujuan dari motivasi manajemen, yaitu yang pertama mengubah perilaku pegawai untuk lebih baik, yang kedua untuk meningkatkan kegairahan kerja, yang ketiga untuk meningkatkan disiplin waktu, dan yang keempat untuk meningkatkan. Nah, setelah penjelasan materi tentang motivasi, ada pun komunikasi yang merupakan suatu proses penyampaian ide, gagasan, berita yang berasal dari seseorang ke orang lain. Nah, dalam komunikasi juga memiliki tujuan, yaitu tujuan berkomunikasi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi bisa berubah sikap, pendapat, serta perilaku seseorang sampai sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi.